Baik, Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak Guru. Pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Baik, semangat sekali semuanya. Sebelumnya masih dengan kelas 4A yang cerdas, mandiri, dan percaya diri ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, harus ini ada yang mimpin salah satu. Baik, siapa yang mau memimpin, silahkan tunjuk tangannya. Oke, bagus. Silahkan, bagus. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Menurut keyakinan masing-masing ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak Guru? Ya, terima kasih, bagus bantuannya. Ya, Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum dimulai, apakah ada teman-teman yang tidak masuk? Tampaknya semua masuk. Ini Bapak hitung jumlahnya sudah semua masuk. Baik, semangatnya mana anak-anak? Hore. Baik, nah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang sudah hafal lagunya? Hafal, Pak. Sudah, Pak Guru. Oke. Sudah, Pak. Free memory. Baik, dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu dari Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, kotanya atau nama wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian tahu tidak kalau dari Sabang sampai Merauke itu dibagi dengan 3 zona waktu? 3 zona waktu. Bagaimana itu, Pak? Tidak tahu, Pak Guru. Nah, Maksudnya, Pak? baik. Itu Bapak Pagi, jelaskan. siang, sore, Pak ya. 3 zona waktu itu ada namanya waktu Indonesia Barat yang dikenal WIB dari wilayah Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah dari wilayah Pulau Bali, Sulawesi sampai Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Maluku. Wilayah Indonesia Timur atau WIT itu Maluku, apa namanya? Bapak lupa juga, di Pulau Maluku di bawahnya itu sampai ke Papua. Nah, itu dibagi 3 anak-anak karena saking luasnya Indonesia. Nah, ingat, dibagi 3 ya, karena saking luasnya. Kenapa Bapak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Agar kalian tahu bahwa Indonesia ini luas dan dibagi oleh 3 zona waktu. Nah, pembelajaran hari ini adalah pembagian dengan bilangan 2 angka. Nah, inilah yang Bapak maksud kenapa dibagi. Ada baginya. Di sini kalian masih ingat tidak pembagian itu apa? Masih, Pak. Nah, kalau masih, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis kembali pembagian bilangan 1 angka melalui video pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan pembagian bilangan 2 angka melalui LKPD dengan baik. Nah, tadi katanya, Sophia masih ingat ya dengan pembagian? Apa ya kira-kira pembagian? Pembagian itu pengurangan secara berulang hingga hasilnya 0, Pak. Baik, tepat sekali, Sophia. Berikan aplaus teman-teman buat Sophia. Baik, untuk menambah wawasan kita lagi, kita akan menyimak lagu pembagian.
Nah, itulah tadi sekilas tentang pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai hasilnya 0 ya. Baik, Bapak kira dan rasakan murid-murid Bapak di sini cerdas-cerdas nih, Bapak tidak perlu lagi ulang sepertinya pembagian ini apa ya. Kita lanjut saja ke ini, mengingat kembali pembagian bilangan oleh satu angka. Ini yang kita bahas pada pertemuan 1. Ayo mencoba anak-anak. 45 dibagi 3 kira-kira dengan cara pembagian bersusun atau porogapit yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ayo kita ingat dan kita coba. Kira-kira ada yang bisa? 4 bagi 3, cari yang mendekati Pak ya. Saya lupa nih Pak. Iya, dikurangi saja Pak Bagus. Dikurangi saja Bagus. Oh, pakai pengurangan Pak ya. Iya, saya kurangi sekarang Pak. Iya, kurangi berapa kali bisa dikurangi 3. Jangan melebihi. 15 15 Pak. Pak, berarti Pak. Iya. Panjang berarti menguranginya Pak. Oh, iya. Bagus sekali pertanyaannya Sophia. Baik, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, karena masih bingung sepertinya kalian ini dengan cara porografis ini. Kita simak saja video pembagian susun porografis. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian, yaitu cara bersusun, yaitu dengan cara porogapit istilahnya ya. Hari ini kita akan belajar pembagian dengan bilangan yang kecil dulu ya, yang sederhana, agar memudahkan anak-anak untuk memahami. Nah, bentuk porogapit ada garis seperti ini anak-anak ya. 3 itu pembaginya, 45 itu bilangan yang dibagi ya. 45 bagi 3 ini dengan cara porogapit atau bersusun. Memang kamu harus benar-benar hafal perkalian dan juga pembagian. Kita mulai ya anak-anak. 45 bagi 3. Bagaimana ya caranya? Anak-anak lihat bilangan yang pertama ini 4. Nah, 4 ini harus kamu bagi dengan 3. 4 bagi 3. Kalau kamu tidak bisa, kamu bisa memakai tangan atau garis. Nah, 4 bagi 3, 4 diambil 3. Ternyata cuma dapat 1 ambil. Ternyata cuma dapat 1 coret. Dapat 1, sisanya 1. Kemudian kamu tulis di atasnya ini anak-anak. Ya, setelah itu kamu kalikan 3. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Tulis, luruskan pada 4 ini ya, harus lurus biar memudahkan kalian. Setelah itu anak-anak kamu kurangkan, karena ingat pembagian itu pengurangan secara berulang sampai bilangan 0, artinya tidak tersisa. Berarti setelah ini dikurangkan, 4 kurangi 3, 1. Nah, 1 kemudian bagi. Yang harus kamu ingat anak-anak, kalau ke atas bagi, kalau ke bawah itu dikalikan. 1 bagi 3 bisa, tetapi sulit. Kamu harus minta bantuan dari 5 ini anak-anak. 5 ini bagaimana? Kamu turunkan sehingga jadinya 15. Setelah itu kamu bagi 3. 15 bagi 3, kalau kamu hafal perkalian berulang pasti bisa. Kalau kamu tidak bisa, kamu bisa memakai garis-garis ya. Buat 15 garis, kemudian coret 3. Ternyata dapat 5. 5 kali 3 juga 15. Tulis di mana Pak Dias? Tulis di atas ini ya. Kemudian turun 5 kali 3, ini 5 kali 3 sama dengan 15. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Seperti itu ya.
pertama kamu bagi dulu bilangan yang paling depan dengan 3, ternyata dapatnya 1, kamu tulis. Setelah itu kamu kalikan 1 kali 3, 3, lurus nulisnya, kemudian kurangi 4 kurangi 3, 1. 1 harus minta bantuan 5 agar bisa dibagi. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 3, 15 dikurangi 0. Tidak tersisa anak-anak, sudah tidak bisa dibagi lagi. Ternyata 45 bagi 3 sama dengan 15. Nah, hari ini kita akan belajar. Baik anak-anak, sekian videonya penjelasan dari pembagian susun 45 dibagi dengan 3. Bagaimana? Sekarang sudah ingatkah pembagian dengan satu bilangan? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Oh, Ingat, Pak ternyata. Guru. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Iya. Ingat Pak, Kata kuncinya sekarang pada bilangan pembagian bilangan oleh satu angka. Kata kuncinya yang dikerjakan dahulu adalah ini anak-anak. Jika dia satu angka, ambil satu angka yang paling depan. Itu yang dikerjakan jika satu angka ya. Bapak catat dulu ya di papan kata kuncinya biar kalian ingat. Oke, sudah. Bisa dibaca anak-anak kata kuncinya? Bisa, Pak. Nah, kata kuncinya pembagian bilangan oleh satu angka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang akan dibagi satu angka paling depan. Nah, sampai di sini bisa dipahami dan diingat kembali? Bisa, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, lanjut ke LKPD yuk anak-anak. LKPD. Baik, nah, LKPD yang Bapak sudah bagikan itu, lanjut kalian diisi nama kelompok kalian dan anggota kelompoknya di depan, di belakangnya ini nomor absennya. Ingat, setiap mengerjakan LKPD berkelompok harus berkolaborasi, berdiskusi. Bisa, Nana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa Pak. Kegiatan yang pertama. Jalan. Nah, amatilah permasalahan berikut. Jadi, kalian mendiskusikan dan mengamati permasalahan dalam soal tersebut. Kemudian, diskusikanlah permasalahan tersebut dengan teman kelompok kalian. Kemudian, bagilah tugas untuk mencari. Yang pertama, kejadian apa saja yang kalian ketahui dalam permasalahan ini. Yang kedua, apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Nah, karena ada dua yang harus kalian cari, dua jawaban dari persoalan ini yang kalian cari. Dalam kelompoknya terdiri dari 5 kelompok, berarti dibagi 2, ada yang 3, ada yang 2 ya anak-anak ya. Bagi tugasnya, diskusikan. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Penasaran saya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baik, langsung saja dimulai. Bapak kasih waktu 15 menit.
Baik. Kira-kira ada yang sudah? Sudah, Lagi sedikit, Pak. Pak. Nah. Nah, kayaknya Bu Ayu Sintia sudah nih. Ayu Sintia sudah ini. Benar sekali. Ya, yang pertama itu benar. 1. Mirah membawa sebuah toples yang di dalamnya berisi 63 permen. Nah, itu kejadian yang pertama. Atau kejadian yang diketahui dari permasalahan tadi. Adakah lagi kira-kira? Ya, betul sekali, Rudi. 2. Mirah akan membagikan rata 3 permen ke masing-masing teman kelasnya. Adakah lagi? Tidak, benar sekali. Dua itu saja, anak-anak. Nah, kemudian yang ditanyakan, kira-kira apa? Berapa dapatnya, Pak? Gitu ya? Ya, bagus. Benar sekali. Berapa orang teman Mirah yang akan mendapatkan permen? Nah, dari permasalahan tersebut didapatkan penyelesaian. Mirah mempunyai 63 permen dan Mirah akan membagikan rata 3 permen ke masing-masing teman kelasnya. Jadi penyelesaiannya 63 dibagi 3, Nana. Nah, cara bersusunnya. Kemudian beginilah analisis atau menyelidiki soal cerita. Ingat anak-anak, kata kuncinya sekali lagi, jika ada soal cerita, kalian harus analisis atau selidiki apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, lalu konsentrasi pada penyelesaiannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dan kemudian setelah selesai hasilnya, baru ditulislah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Bisa dilanjutkan anak-anak, diisi pembagian susun atau grafitnya. Bisa, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5-10 menit. Nah, setelah itu presentasikan masing-masing LKPD yang kalian buat. Masing-masing kelompok ya, yang maju 2 orang. Agar saling membantu. Ada yang membawa LKPD-nya, ada yang menjelaskannya. Baik, siapa yang sudah kelompoknya? Boleh maju. Baik, Rudi. Rudi dengan siapa kira-kira ini? Rudi dengan Tarya. Bagus sekali. Beri plus Rudi sama Tarya, teman-teman. Anak-anak agar semangat. Baik, benar sekali Rudi dan Tarya. Nah, benar sekali. Ketika 63 dibagi 3, kita ingat ke video sebelumnya, 45 dibagi 3. Itu 6-nya dulu. Kata kunci, ingat kalau pembagian bilangan dengan 1 angka, kata kuncinya bilangan terdepan, 1 angka bilangan terdepan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 6 dibagi 3. 2. Betul sekali. Nah, 0. Kemudian turunkan 3-nya. Setelah turunkan 3-nya, 3 dibagi 3, 1. 0. Bagus sekali.
Nah, jadi teman Mira yang akan mendapatkan semen sebanyak 21 orang. Terima kasih presentasi kalian anak-anak, sangat baik sekali. Aplaus dulu buat kita semua. Sore. Nah, selanjutnya kita mengenal pembagian dengan bilangan 2. Nah, sekarang Bapak berikan kata kuncinya. Jika tadi kata kunci yang pertama, bilangan pembaginya 1 angka, diambil 1 angka paling depan, dikerjakan terlebih dahulu. Jika pembaginya 2 angka, diambil bilangan yang akan dibaginya 2 angka yang terdepan. Begitu. Sebelum Bapak selesaikan atau lanjutkan penjelasannya, kira-kira ada yang bisa? Ayo, kita ingat-ingat. Kita tafsirkan, kita kira-kira dia dulu. Pak, coba Pak, bisa ya? Iya, Pak Rudi. Baik sekali. Aplaus dulu buat Rudi. Silahkan, Rudi. Punya, oleh. Ya Pak, begini Pak. Kita coba 11 dibagi 10. Kira-kira dapat berapa Pak ya? Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3. Dapat 1, sisa 1 Pak. Jadi kita taruh 1 di atasnya ya. Nah, 1 kali 10. Iya, betul sekali. 10 Pak. Lanjut, Rudi. Itu selanjutnya kemudian sisanya kan tinggal 1 Pak ya. Kalau 1 ini tidak bisa dibagi 10 Pak. Jadi kita turunkan nolnya Pak. Iya. Nah, setelah itu baru kita bisa nih 10 dibagi 10 hasilnya dapat 1 Pak. Iya, betul sekali. Nah, itu Pak. Begitu. Plus dulu Pak Rudi sekali lagi. Pak. Rudi pinter ya Pak. Iya. Terima kasih. Nah, kata kunci yang kedua, Bapak tegaskan, jika mendapati pembagian dengan bilangan 2 angka, kita ambil bilangan yang akan dibaginya 2 angka terdepan terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, baru diambil lagi di belakangnya. Kira begitu anak-anak. Nah, sampai dengan kesimpulan hari ini. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama dari kata kunci yang sudah Bapak tulis di papan. Ada berapa kata kunci anak-anak? Betul sekali, ada 2 kata kunci. Yang pertama, saat mengerjakan pembagian 1 angka, yang dihitung pertama kali adalah 1 angka terdepan dari bilangan yang akan dibagi. Nah, kata kunci yang kedua, betul sekali. Saat mengerjakan pembagian 2 angka, yang dihitung pertama kali adalah 2 angka terdepan dari bilangan yang akan dibagi. Kesimpulan untuk hari ini anak-anak boleh dicatat agar nanti jika ada permasalahan bilangan 1 angka dan 2 angka, pembagian pada bilangan 1 angka dan 2 angka, bisa diingat kata kunci dari kesimpulan pelajaran hari ini. Itu pengurangan secara berulang. Nah, selanjutnya menjawab evaluasi, refleksi, dan kuesioner. Nah, ini evaluasi ada di LKPD yang sudah dibagikan tersebut ya anak-anak. Nah, kalian buatnya sendiri-sendiri karena ini evaluasi mandiri. Ada 4 soal. Nah, ada 4 soal. Yang pertama, nih, soalnya dibuat
dibuat anak-anak ya di buku latihan kalian itu. Jika sudah selesai, boleh dibawa ke depan dan dilanjutkan dengan mengisi refleksi. Masing-masing kelompok mengisi refleksi. Mana dia refleksinya? Nah, ini refleksinya. Refleksi pembelajaran untuk siswa. Perwakilan saja, masing-masing kelompok mengisi satu refleksi. Tapi nanti menjawabnya di sini didiskusikan ya anak-anak. Nggih, Pak Guru. Nah, setelah itu kuesioner juga begitu anak-anak. Masing-masing kelompok menjawab satu kuesioner yang sudah ada di LKPD yang disediakan tersebut. Nah, menjawabnya diskusi juga ya, kolaborasi. Bagaimana nanti ini kuesionernya tentang pembelajaran hari ini. Nah, jika kalian merasa sedih dalam pembelajaran, dicontreng yang sedih. Jika bahagia, contreng yang diisi jantung-jantung ini. Dikasih tanda bulat boleh, Pak? Boleh Kotak sekali. boleh, Pak, ya? Boleh. Yang penting ada tandanya. Tidak boleh memilih satu misalnya ini satu pertanyaan dipilih 2 atau 3, enggak boleh ya, satu-satu aja ya. Pak Guru, permisi Pak Guru, mau ke belakang. Baik. Sendiri dengan teman ya. Beneran. Pak Madi, Pak Guru, boleh Iya. saya silang? Boleh saya silang, Pak ya? Iya, silahkan. Bagus. Pak Guru, kan perintahnya dicentang Pak Guru. Kenapa kok disilang? Ada yang dibulet Kak, dibuletin kan nggak sesuai. Siapa tahu saking senangnya. Sophia kan ada temennya saking senangnya, aku senang yang ini, disilang-silang begitu kan temennya. Siapa tahu juga ada yang kayak gitu. Nggak apa masalah, yang penting Pak Guru tahu tandanya di mana begitu. Pak Guru, boleh nggak 2 ekspresinya apa harus 1? Nggak boleh lah, masa satu ada sedih langsung gembira, kan nggak bisa sedih sama gembira jadi satu. Kalau di Ya, ceritanya sedih dan menangis, Pak, gimana? Bisa, Pak, ya? Nggak bisa lah. Nggak boleh, harus satu-satu. Siap, Pak Guru, siap. Baik, bisa Nana? Bisa, Pak. Sudah Saya selesai Bisa, Pak. Pak. Saya penasaran, Pak. Baik, yang Bisa, sudah Pak. selesai bisa dikumpulkan. Nah, yang belum evaluasi mandiri bisa dilanjutkan. Nah, karena masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Iya. Nomor 6 bisa tulis di sana. Isi nomornya aja. Baik, sambil menunggu kita dengar ya hadisnya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus. Baik, anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak Pak. Pak, besok olahraga Pak. Besok olahraga, tapi ingat jangan pakai pakaian olahraga dari rumah ya. Ya Pak. Ganti di sekolah agar bisa mandiri.
Pak, besok isi centang-centang lagi Pak ya. Seneng nih, seneng banget Pak ya. Iya, harus. Besok Bapak siapkan dulu ya. Makanya ini tugas guru itu banyak anak-anak, bukan mengajar saja, menyiapkan pelajaran, dapat tugas ini, tugas itu, banyak. Ye, dapat nyentang lagi, ye. Semangat, Pak. Baik, sebelum diakhiri, jikalau ada yang malu-malu bertanya, boleh di WA grup ataupun WA pribadi Bapak ya, Nana. Tanyakan dan diskusikan. Untuk besok siap-siap lagi dengan materi selanjutnya. Oke, siap Bapak. Oke, untuk hari ini bisa diakhiri. Tadi sudah temennya yang Pak Bagus kayaknya yang mulai. Sekarang ada yang lain untuk mengakhiri dengan doa bersama. Mungkin Nur, Sekian Nur. Ya Pak, baik Pak. Teman-teman, sebelum pelajaran kita hari ini selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Terima kasih Sofia. Oke teman-teman. Oke anak-anak. Sekian pelajaran hari ini. Boleh istirahat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Habiskan bekalnya agar selalu sehat. Selamat pagi. Terima kasih ilmunya Pak Made. Terima kasih Bapak. Oke. Sampun Pak Made. Baik, terima kasih Pak Made atas paparannya terkait PTC. Itu Bu Ida Ayuari, dipersilakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bagus. Hari ini saya ditugaskan menjadi pengamat nih. Untuk Pak Arya, izin menanggapi. Kayaknya Pak Arya tampilan baru ya. Lebih gini ya, lebih mudah sekarang kelihatannya. Ya, Bu Dayu, ini ya. anaknya suruh bersihin apa tuh kumisnya gitu anaknya. Kemarin ngantar ke rumah sakit. Perlu nih juga perubahan suasana hati. Pak Arya, yang pertama tadi Samart yang dengar kata Merauke-nya jadi Merauke. Kebetulan Niki waktu Niki kan anak-anak PTS di SD 1 yang. Nah, anak-anak yang suruh menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, banyak yang dari Sabang sampai Merauke, tapi kebetulan kata Merauke-nya hampir semua anak-anak Niki nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Loh, yang kuping tangi ini tangen kok Merauke ya gitu, akhirnya supaya tidak terus tertular kenten nggih ya, sama-sama belajar Pak Arya yang kenten taler kenten kata baiknya tadi Pak Arya agak sedikit ganggu sedikit baik anak-anak baik kita akhiri nggih. Kalau bisa di kenten latihan. Yang taler masih latihan Pak Arya, sama juga di teman-teman yang lain pasti kenten terima kasih. Setelah Nike mau tanya sedikit Niki, masalahnya tentang napi Niki yang di LK. Nah, yang di sini penyelesaian dari masalah kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS matematika. Oh, soal HOTS. Makanya tiang fokus ke KPD banyaknya nih ke. Oh, Tadi di LKPD-nya pun becek Pak Arya. Niko nganggen kenten soal cerita juga nggih. Nah, cuma yang di awal Niko perlu diisiin soal cerita yang 45 bagi 3-nya. Oh, nggih. Nanti yening durung kenten mina muridnya
bingung nanti dia mengerjakan LKPD genten. Kalau di awal sudah pakai soal cerita yang bilangannya lebih kecil, nggih ampunang lumun 45 genten mungkin berapa 15 lumun nggih pakai soal cerita. Oke. Ampun genten nih terakhir nih Pak Arya, anak-anak jikalau malu-malu bertanya nanti WA Bapak nih. Nah, kalau gitu kan nanti besok ya udah enggak apa-apa kayaknya kalau bapaknya kayak kalau kita malu kayaknya enggak apa-apa enggak nanya. Itu nanti jadinya. Anak-anak seandainya nanti di rumah kalian baru terpikir pelajaran kita hari ini, itu kan dia mungkin sepanjang jalan dia berpikir kan nanti WA Bapak nggih nyaruang anak ini malu nih ke nggih. Kata-katanya berarti pun kenten napi wasam nika dari keseluruhan niki kabar baiknya nih tadi kan kabar buruknya. Kabar baiknya intonasi Pak Arya bagus sekali. Kemudian sudah runtut juga disampaikan dari awal sampai akhir nih. Jadi kalau saya pun jadi murid pasti senang ya dengerin Bapak gurunya semangat gitu. Anak-anak pasti tertular semangat. Ini kemantan Pak Arya. Yang bisa Tiang sampaikan ya sudah bagus. Yang sudah catat buat koreksi pribadi. Waktu Tiang kembalikan ke Bapak Made Bagus. Oke, terima kasih Bu Dayuari atas masukannya dan sarannya kepada Pak Made Arya. Langsung saja untuk pengamat kedua Bu Desa, dipersilakan Bu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Mohon izin Pak Arya, Tiang setuju dengan Bu Dayu. Bu Dayu juga sudah memberikan banyak sekali masukan kepada Pak Arya. Kalau Tiang sih melihat karena Pak Arya permasalahannya tentang soal cerita hoax jadi mungkin di awal nih kekuatkan permasalahan juga cerita hoaxnya. Terus Tiang baru tahu nih kalau cara bersusun nih porografik namanya Ini baru Tiang tahu istilah-istilah nih. Bagus sekali nih baru Tiang tahu istilahnya Pak Arya. Terus untuk penampilan Pak Arya sudah sangat bagus sekali bagi Tiang Niki dari persepsi. Terus yang juga lihat tadi lagunya itu kan dikaitkan dengan dibagi. Tapi kita pelajaran hari ini tuh dengan membagi seperti itu. Bagus sekali. Terus juga ada nyanyiannya juga. Kalau Tiang jika mantan Pak Arya sudah bagus nih karena tadi kan sudah dikomentari banyak oleh Bu. Jika mantan Pak Bagus, terima kasih. Terima kasih Bu Desa. Baik, terima kasih Bu Desa atas masukannya. Tiang juga setuju tadi komponen-komponennya sudah terlengkapi. Untuk platform-platformnya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan lagi? Baik, jika tidak, mohon bantuannya Bu Wayan untuk memberikan masukan, Bu Wayan. Baik, terima kasih Pak Bagus selaku moderator ya. Dan Pak Arya, saya juga tadi sempat lihat Pak Arya tadi dengan layar full. Yang pikir ada teman di kelas sebelah yang masuk. Betul yang beda banget nih kelihatan. Jadi bagus Pak sekali-sekali melakukan pembersihan. Jadi ya baik Pak Arya, secara keseluruhan seperti yang disampaikan Bu Dayu itu Bapak sudah bagus dari awal ada persepsi. Inti dan penutup sampai Bapak menyimpulkan dengan anak-anak. Baik, namun ada namunnya ya. Kalau Bu Dayu tadi dari kabar buruk dulu, kalau saya dari kabar baiknya dulu karena ada kata-kata sudah bagus, namun ada kata namun. Namun saya ingin bertanya Pak Arya. Apa yang Bapak bisa kaitkan antara pembagian zona waktu dengan pembagian kurung grafik ya? Dia juga dua. Ya.
Nih, Tian juga 28 tahun baru kali ini dengar kata pembagian susun itu ada istilahnya seperti itu. Ini Pak, apa-apa yang bisa Bapak kaitkan? Mohon maaf sebelumnya Ibu Nge, karena yang di RPP atau modul ajar yang boleh nikah sebenarnya dia persepsi tidak boleh menghubungkan pendahuluan nikah dengan apa yang akan kita kaitkan di kegiatan ini. Tetapi dalam hal ini di PPG saya kembalikan kurikulum Merdeka Niki mengikuti kurikulum ke-13. Dengan begitu mengaitkan pembagian dengan menyanyikan lagu nasional. Gitu. Bu, tapi dengan analisis yang tidak mengurangi komponen di kurikulum Merdeka, bercerita tentang sejarah ataupun penegasan ataupun membangun jiwa anak-anak agar bersemangat belajar ke depannya. Dia persepsinya itu di kurikulum Merdeka yang pakai dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, Bu. Tapi dijelaskan nanti di penjelasannya, ini loh lagu Indonesia ya. Bukan lagu Indonesia. Ini loh lagu dari Sabang sampai Merauke adalah batas Indonesia. Nah, Indonesia juga dibatasi dengan wilayah waktu loh. Di wilayah waktu itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 ini kan yang tekankan nantinya. Itu Ibu, maka kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, dibagi tadi kita lanjut ke pembagian. Tidak ada hubungannya sih Bu dengan baik Pak Arya, karena Niki Pak Arya adalah pelaksana dari kurikulum Merdeka, Tiang tidak bisa banyak berkomentar tentang itu, dan Tiang juga sebenarnya belajar di sini dari Pak Arya. Makanya Tiang bertanya apa yang bisa dikaitkan, karena kalau di K13 memang Tiang tidak setuju dengan itu karena dari sisi konten tidak nyambung gitu. Tapi dalam hal ini Pak Arya sudah memberikan penjelasan bahwa yang diambil adalah supaya Bapak tidak menyalahi di kurikulum IKN dan juga tidak melenceng dari kurikulum 13 katanya. Itu yang apresiasi bahwa Bapak sudah membawa atau mampu berpikir dalam dualisme kurikulum IKN dan kurikulum 2013. Jadi Bapak menjembatani keduanya itu sudah hal yang berpikir kreatif Pak ya. Saya tanda kutip Bapak sudah berpikir kreatif bagaimana merangkul kedua-duanya, karena bisa tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kita masih berkutat dengan 2 kurikulum itu. Jadi baik, terima kasih Pak Arya. Kemudian jadi Bapak yang garis bawahi Bapak mengedepankan kata dibagi 3. Jadi ada unsur numerasinya di sana. Terus kemudian di inti Bapak juga sudah, cuman sepertinya ini siswanya banyak yang tidak hadir sehingga suasananya jadi kurang ramai, padahal anak-anaknya sudah semua berupaya untuk membuat suasana yang ceria ya. Jadi seperti itu, yang jelas usaha dari anak-anak untuk aktif sudah ada, dan itu atas dasar pancingan dari Pak gurunya. Kemudian terakhir Tian juga setuju dengan apa yang disampaikan Bu Dayu bahwa WA Bapak. Jadi ini pengalaman yang di sekolah secara tertulis hal itu tidak ada, bahwa tidak membolehkan WA ataupun mengharuskan WA. Tapi Tiang berpikirnya seperti ini Pak. Anak-anak sekarang cenderung memanfaatkan teknologi, tetapi ada hal-hal yang mereka lupakan secara alamiah. Contohnya, pada pagi hari sering kita berikan informasi kepada anak-anak. Malam hari sibuk lagi kita menjawab WA dan dengan penjelasan yang sama. Nah,
Karena saya kerepotan sampai jam 12 saya masih melayani pertanyaan orang tua. Jadi tanda kutipnya, apakah siswanya tidak menyampaikan atau orang tuanya yang tidak percaya. Jadi seperti itu. Makanya Tiang mulai saat itu saya tekankan kepada siswa, bukan berarti saya tidak mau menjawab, tapi lebih dari itu saya tidak ingin kebiasaan itu terbawa terus sampai dia ke kelas yang di atasnya. Nanti yang tegaskan, apapun yang disampaikan pagi hari, jika anak-anak sudah sekolah, itu tidak lagi ditanggapi di WA. Siapapun yang bertanya baik ke grup ataupun ke Japri, Ibu tidak tanggapi, mohon maaf. Jadi dia katakan seperti itu pada anak-anak, dan juga di grup yang sampaikan, mohon maaf para orang tua, jika pengumuman sudah disampaikan pagi hari, tidak melayani pertanyaan di WA dengan hal yang sama, kecuali siswa yang tidak sekolah. Nah, seperti itu. Yang bertujuan supaya dia biasa mendengar, menghargai orang berbicara. Jadi kalau dia berikan keleluasaan, juga ada WA, juga ada. Jadi dia pada saat kita berbicara, mereka sibuk juga berbicara dengan teman. Jadi seperti itu. Nah, semoga usaha kita untuk membatasi atau membatasi kita bilang teknologi dalam hal positif membawa dampak, Pak, ya, walaupun sekecil apa usaha yang kita lakukan untuk mereka, karena mereka nanti akan berada di masyarakat, tentu mereka harus banyak mendengar orang-orang dan menghargai orang-orang yang sedang berbicara dan mempunyai etika pada forum-forum tertentu. Jadi itu harapan kita yang lumayan sangat tinggi, tapi usaha kita masih sangat kecil ya, Pak, ya. Jadi seperti itu Pak Made Arya, yang tekankan kepada karakter siswa pada saat ini yang memang kita hampir-hampir kalah dengan teknologi. Kita berpacu dengan teknologi dalam mendidik karakter siswa. Jadi seperti itu Pak Made Arya, semoga apa yang saya sampaikan tidak keliru. Jika tidak keliru, silakan Pak Made Arya tularkan kepada yang lainnya. Jika keliru, mohon berikan lagi pelurusannya. Gitu, ya. Jadi sekian Pak Made Arya, selamat sudah berhasil menampilkan karya yang memang sudah menguras tenaga dan pikiran. Silakan untuk selanjutnya, semoga di PPL nanti Bapak bisa berkreasi lebih banyak. Karena yang kita hadapi adalah hal yang sangat nyata. Silakan Pak Made, yang kembalikan ke Pak Made. Silakan Pak Made Bagus, lanjut lagi nih. Terima kasih Bu Wayan atas pada Pak Made dan untuk kita semua memberikan masukan. Nampaknya Pak Nyoman situasi sedang tidak kondusif untuk memberikan masukan. Namun masukan-masukan dari rekan-rekan dan Bu Wayan nampaknya sudah masuk nih Pak Made. Ini sudah terwakilkan Pak August yang sudah catat untuk mengoreksi nanti di PPL. Siap Pak Made. Baik yang